Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur hari ini kita dapat bertemu kembali dalam Rema STBI, Renungan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Suatu kehormatan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan perenungan firman Tuhan. Biarlah apa yang tersampaikan ini hanya berasal dari Tuhan saja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, mengucap syukur untuk berkat-Mu untuk hari ini. Kami dapat menyaksikan Tuhan, Rema STBI, menyaksikan renungan mahasiswa, kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Biarlah firman yang kami dapatkan Tuhan, firman yang tersampaikan hanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, kita akan membahas satu topik. Saya memberikan judul perenungan firman Tuhan pada hari ini, yaitu manut Bapak. Nah, manut Bapak. Ini berasal dari bahasa Jawa ya. Manut artinya menurut, Bapak artinya ayah
atau Bapa dalam bahasa Indonesia. Nah, kita akan buka di dalam kitab kita di Galatia 4 ayat yang pertama sampai dengan ke-11. Nah, di dalam sana kita dapat melihat sebuah perikop dengan judul tak ada lagi perhambaan. Maksudnya apa sih? Hamba dalam hal apa? Nah, kita lihat ayat yang pertama. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Amin. Nah, jadi yang dimaksud perhambaan di sini adalah takluk kepada roh-roh dunia. Nah, kalau kita lihat ya, dalam ayat pertama sampai kedua, di sana Paulus menjelaskan, selama belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Nah, akil balik ini artinya adalah belum dewasa terhadap seseorang. Nah, kalau kita kaitkan pada ayat ketiga tadi, takluk juga kepada roh-roh dunia. Ternyata perhambaan ini adalah berkaitan dengan roh. Ya, teman-teman. Berkaitan dengan roh. Dan dikatakan ayat yang pertama tadi bahwa seorang yang belum akil balik tidak berbeda dengan hamba. Jadi artinya seorang yang belum dewasa secara rohani itu sama dengan hamba dalam kerohaniannya. Diperhamba oleh apa? Diperhamba oleh roh-roh dunia. Nah, kalau tadi kita lihat juga di ayat 2 dijelaskan, artinya itu belum akil balik adalah di bawah perwalian atau pengawasan Bapaknya. Nah, lalu kita lihat pada ayat 4 dan seterusnya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, di sini Paulus mengisahkan bahwa Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus, melalui seorang perempuan atau Maria yang kala itu juga hidup di bawah naungan hukum Taurat. Ya, kalau kita tahu Maria adalah seorang yang taat, dan bahkan kita tahu Tuhan Yesus juga mempelajari, mengetahui, bahkan taat akan hukum Taurat itu sendiri. Ya, jadi dikatakan takluk akan kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Nah, ini ternyata Tuhan Yesus itu diutus ke dunia supaya yang takluk, yang diperhamba, yang istilahnya kalau kita lihat konteks waktu itu ada Yunani dan Yahudi. Nah, di sana berkembang kedua kebudayaan itu, yang Yahudi masih memakai hukum Taurat, yang Yunani masih dengan kebiasaan-kebiasaan lama menyembah berhala, menyembah dewa-dewa mereka. Itulah yang masih dikatakan oleh Paulus diperhamba oleh roh-roh dunia. Artinya kebiasaan atau kebudayaannya. Nah, tapi di sini dikatakan Yesus datang untuk membebaskan orang-orang yang takluk, ya, yang ditaklukkan, yang diperhamba oleh roh-roh dunia itu. Kita lihat ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba ya Bapa. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, kita lihat di ayat ini ya. Ternyata Allah sendiri menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang artinya ketika kita menerima Yesus Kristus, kita bukan lagi dianggap sebagai hamba, melainkan kita anak Allah. Dan di ayat 8 tadi dijelaskan, anak Allah adalah mereka yang juga menjadi, ayat 7, mereka yang menjadi ahli waris oleh Allah. Ahli waris dalam hal apa? Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pasti berpikiran ahli waris kerajaan surga. Nah, sebenarnya Allah sendiri itu sangat kaya. Kita sebagai anak tidak hanya
mendapatkan atau mewarisi kerajaan surga dari Allah itu sendiri, tetapi kita juga mewarisi sifat karakteristik yang ada di dalam diri Allah. Nah, lalu kita baca dalam ayat 8 dan seterusnya. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Nah, ini ya. Dalam konteks ini pendengarnya bukan hanya seorang Yahudi, tetapi seorang Yunani yang memiliki aliran kebudayaan Helenisme, percaya kepada dewa-dewa. Oleh karena itu dalam ayat 8 ini Paulus mengatakan, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Nah, lalu ayat 9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik lagi, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memulai perhambaan diri lagi kepadanya. Lalu ayat 10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Nah, dalam ayat 9 sampai ke 11 ini Paulus menyatakan tujuan menulisnya. Ya. Paulus menulis surat ini, menulis pokok dalam perikop ini karena dia khawatir jangan-jangan jemaat yang kala itu sudah menerima Kristus masih hidup di dalam perhambaan ini, masih melakukan kebiasaan lama, masih diperbudak oleh roh-roh dunia atau yang berlabelkan kebudayaan itu tadi. Ya, contohnya kebudayaan Yunani atau Helenisme yang masih mengikuti tradisi menyembah berhala, memperingati hari-hari tertentu. Lalu kaum Yahudi, kalau kita lihat ya, pada kala itu Yahudi bukan hanya agama, tetapi menjadi budaya bagi orang-orang Israel kala itu. Nah, kadang ini budaya ini yang disampaikan oleh imam-imam ini itu mempengaruhi kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Istilahnya Tuhan tidak ingin diduakan, dan Paulus pun juga setuju, jangan sampai menduakan. Kalau kamu sudah menjadi anak, maka taatlah kepada bapamu, manut bapak. Nah, bukan lagi kepada hal-hal dunia, hal-hal yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, itu sama seperti kehidupan kita pada kala ini, pada saat ini. Seringkali kita masih bercampur kehidupan dunia kita ketika kita menerima Yesus. Kita masih memperingati beberapa tradisi, memperingati hari-hari tertentu. Bahkan kita secara karakteristik pun juga masih memakai karakteristik dalam hal menjadi hamba tadi, menjadi hamba dunia. Karakteristik bukan yang diwarisi dari bapak kita. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan tidak ada lagi perhambaan. Kamu bukan hamba, tapi kamu anak. Kenapa tadi dikatakan di sini ada hukum Taurat, ada roh-roh dunia? Nah, ini ambil contoh ya. Dalam hal hukum Taurat. Nah, ketika kita menjadi hamba ini, sama halnya kita itu mempunyai sebuah aturan. Nah, bedanya ketika kita jadi anak, otoritas yang berkuasa, yang memerintah secara langsung, yang mengadili secara langsung adalah Bapa kita. Sedangkan ketika kita menjadi hamba, ada hukum, ada peraturan tertulis ataupun lisan yang menghakimi kita. Nah, ini untuk orang-orang yang tadinya takluk di bawah hukum Taurat, mereka itu misalnya kalau membunuh, maka diadili menurut hukum Taurat. Kalau dikatakan di hukum Taurat salah, ya salah. Tetapi ketika menerima Kristus, ternyata ya teman-teman, saudara, bukan lagi hukum Taurat, tetapi Kristus sendiri, Bapa sendiri yang berotoritas, yang memiliki kekuasaan dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita patut bersyukur. Ketika langsung yang punya perintah mengawasi hidup kita secara langsung, pun kita berbuat salah, kalau kita meminta maaf, kita pasti yakin dan percaya ya, kalau Allah itu maha kasih, maha pengampun. Oleh karena itu lebih enaknya, kalau yang memberikan perintah, yang memberikan hukum langsung mengawasi kita. Ketika kita memohon ampun, kita pasti mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Nah, tetapi
seperti yang dikhawatirkan Paulus tadi pada ayat 9 sampai 11, ada kalanya kita pun juga kadang kembali kepada kehidupan lama kita. Kita kembali kepada aturan-aturan yang jauh dari kebenaran Kristus itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ketika kita menyadari kita bukan lagi hamba, melainkan kita adalah anak, sudah seharusnya kita taat kepada Bapa kita. Anak memiliki kewajiban yang lebih dalam dari seorang hamba. Menjaga nama baik bapaknya, taat, terus istilahnya lebih intim, lebih dekat kepada Bapa. Ini adalah sebuah anugerah yang harus kita sadari. Jangan sampai kita kembali lagi hidup menurut kedagingan kita, menurut adat istiadat yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menurut roh-roh dunia. Atau mungkin kalau teman-teman ada yang masih menggunakan hukum Taurat, nah itu ternyata sudah tidak berlaku. Maksudnya tidak berlaku ini bukan berarti hilang, tetapi telah digenapi. Ya, kalau tadinya itu sebagai perintah tertulis untuk mengatur kehidupan manusia, terus akhirnya Allah yang turun langsung menjadi Bapa yang mengawasi secara langsung, yang memberikan kasih dan pengampunannya kepada kita. Nah, mari kita menjaga kekudusan hidup kita sebagai anak Allah. Kita wajib menjaga nama baik, kita wajib menyenangkan, kita wajib manut Bapak. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak mengucap syukur untuk sedikit kebenaran firman yang dapat hamba sampaikan. Kami percaya firman ini hanya berasal dari Engkau, biarlah kemuliaan hanya untuk Engkau. Dan kami telah sadar Tuhan, kami bukan hamba, tapi kami lebih tinggi, kami lebih intim, kami adalah anak-Mu. Maka Tuhan, mohon Engkau berkenan kepada kami, Engkau yang mendidik kami secara langsung sehingga kami menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, kuduskanlah hidup kami, Engkau yang memberkati kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan jika kami seringkali kurang berkenan Tuhan sebagai anak-Mu. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Shalom. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.